Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah diberikannya kita nikmat kehidupan. Tak lupa pula kita panjatkan selawat beriring salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa pula kita semoga diterimanya di yaumil kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Ibunda Heni Endayani MPD, yang mana beliau selaku dosen mata kuliah media pembelajaran IPS dan inovasi pembelajaran IPS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Sagala dari Tadris IPS 4 semester 5. Di sini saya akan menyampaikan apa itu struktur sosial. Sebelum kita memasuki atau membahas struktur sosial, alangkah baiknya kita mengenali apa itu struktur dan apa itu sosial. Struktur dari bahasa Latinnya yaitu struktum, yang berarti menyusun. Di dalam kamus bahasa Indonesia, struktur memiliki arti yang disusun dengan pola tertentu. Sedangkan sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Jadi, arti struktur sosial berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah susunan dalam masyarakat yang tersusun dengan pola tertentu. Menurut ahli, definisi struktur sosial seperti menurut Konjaraningrat, yaitu struktur sosial suatu kerangka yang dapat menggambarkan kaitan berbagai unsur dalam masyarakat. Menurut Abdul Shani, struktur sosial adalah suatu tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang mengandung hubungan timbal balik antara status beserta peranan dan batas-batas perangkat unsur sosial. Menurut James M. Henslin, struktur sosial yaitu pola khas suatu kelompok seperti hubungan antara individu dan individu dengan kelompok serta kelompok dan kelompok. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa dalam struktur sosial berkaitan dengan hubungan lembaga sosial yang membentuk kesatuan sistem guna mengatur pola perilaku masyarakat.
Adapun ciri-ciri struktur sosial yaitu struktur sosial horizontal dan struktur sosial vertikal, di mana definisi struktur sosial horizontal mengarah pada diferensiasi sosial yang ditandai dengan perbedaan sederajat. Sementara struktur sosial vertikal mengarah ke stratifikasi sosial yang merupakan sistem pelapisan masyarakat dengan sifat hierarki. Ukuran yang biasa digunakan untuk menentukan stratifikasi sosial antara lain kekayaan, kekuasaan, dan ilmu pengetahuan. Contoh-contoh dari struktur sosial horizontal yaitu perbedaan ras, suku, dan agama. Adapun struktur sosial vertikal, contohnya itu adalah jabatan seperti direktur, manajer, buruh. Di dalam tingkatan pendidikan yaitu lulusan dari SMP, SMA, S1, dan adapun dari kelas ekonomi. Selain struktur horizontal dan vertikal, struktur sosial juga memiliki ciri-ciri lain di dalam masyarakat, yaitu 1. Bersifat abstrak. Berarti struktur sosial tidak dapat dilihat dan diraba. Yang kedua, sistem pengaturan tata kelakuan dan pola hubungan masyarakat, yang berarti struktur sosial berfungsi mengatur berbagai bentuk hubungan antar individu dalam masyarakat. Ketiga, struktur sosial bersifat dinamis, selalu berkembang dan dapat berubah-ubah. 4. Memiliki cakupan yang luas. 5. Meliputi kebudayaan di dalam masyarakat. Adapun unsur-unsur pembentukan struktur sosial menurut James H. Henslin yaitu kelompok sosial, lembaga sosial, norma sosial, stratifikasi sosial, di mana kelompok sosial yaitu satu kesatuan yang terdiri dari atas sejumlah orang. Setiap kelompok sosial memiliki sudut pandang yang berbeda untuk mempertahankan kesatuan anggotanya melalui pola perilaku yang disepakati bersama. Kesatuan anggota kelompok sosial yang dapat dipertahankan apabila setiap anggota kelompok menjalankan perannya dengan baik. Yang kedua, lembaga sosial. Lembaga sosial yaitu sekumpulan norma dan aturan untuk menjaga pola perilaku masyarakat. Yang ketiga, norma sosial yaitu kaidah suatu pedoman yang digunakan masyarakat dalam berperilaku di lingkungannya. Yang keempat, stratifikasi sosial yaitu pengelompokan masyarakat yang dilakukan secara bertingkat. Sistem ini berkaitan dengan pembentukan kelas atau status sosial masyarakat.
yang dimana maksud dari kelas sosial yaitu penggolongan masyarakat berdasarkan kriteria tertentu seperti kriteria ekonomi, politik pendidikan, dan keturunan. Sementara status sosial yaitu posisi yang dimiliki seseorang di suatu kelompok masyarakat bersamaan dengan hak dan kewajiban tertentu. Jadi, struktur sosial adalah susunan dalam masyarakat. Mungkin itu saja presentasi saya atau penjelasan dari saya tentang mengenai struktur sosial, yang dimana penjelasan-penjelasan yang barusan saya sampaikan mungkin dapat dipahami dan dimengerti kepada teman-teman dan ibu dosen dan kepada siapapun yang menonton. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.